Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Darmadi, Magister Kedokteran Klinik, spesialis ilmu penyakit dalam. Saya merupakan salah satu dosen tetap di Departemen Ilmu Penyakit Dalam, Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, dengan hobi saya di program studi S1 Pendidikan dan Profesi Dokter. Hari ini, saya akan melakukan pembuatan video pengajaran guna memenuhi salah satu persyaratan untuk pengajuan sertifikasi dosen. Adapun topik yang akan dibawakan di dalam video pembelajaran ini telah tercantum di dalam rencana pembelajaran semester di semester 5 program studi Pendidikan dan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Nantinya, evaluasi pembelajaran akan terbagi dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama tutorial, yang kedua ujian tengah blok, dan yang terakhir adalah ujian akhir blok. Hari ini saya akan melakukan pembuatan video pengajaran berupa kegiatan micro teaching dengan topik jaundice. Topik ini termasuk salah satu materi kuliah di blok gastrointestinal system di semester 5 untuk mahasiswa program studi S1 Pendidikan dan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Mari kita saksikan video berikut. Oke, selamat pagi semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua kan? Sehat. Oke, kita pada pagi hari ini akan membahas materi mengenai jaundice yang merupakan lanjutan dari pertemuan kita sebelumnya di blok gastrointestinal system 1 ya. Sebelum memulai materi, saya akan jelaskan dulu mengenai capaian pembelajaran dan kemampuan akhir yang diharapkan dari pertemuan kita hari ini. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan klasifikasi jaundice, penegakan diagnosis, serta penata laksanaannya. Ya, dengan kemampuan akhir yang diharapkan, mahasiswa mampu menjelaskan definisi jaundice, klasifikasi jaundice, penegakan diagnosis jaundice, serta penata laksanaan kasus jaundice. Sebelum lanjut ke materi, saya akan kembali ke slide. Ya, di slide ini saya sengaja mengambilkan 2 tokoh animasi ya, The Simpsons sama Minions di film Despicable Me. Keduanya ini menurut kalian mengalami jaundice atau tidak? Oke, ada yang? Oke, silakan. Suandi. Ini dokter jaundice, dokter. Jaundice. Nah, apakah kedua tokoh ini mengalami jaundice atau tidak? Nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya. Nanti kita bisa tahu gambarnya apakah sebetulnya The Simpsons dan The Minions ini mengalami jaundice atau tidak. Jadi definisi jaundice adalah perubahan warna menjadi kekuningan pada kulit, ya, sklera dan membran mukosa. Ingat, kulit, sklera dan membran mukosa karena peningkatan kadar bilirubin. Ya, jaundice bukanlah suatu penyakit, tetapi hanya sebagai suatu tanda dari suatu penyakit sistemik yang lain. Ya. Sistem organ apa saja yang terlibat? Nah, mungkin ada yang bisa angkat tangan? Oke, silakan Maya, coba. Isi dokter sistem organ yang terlibat dengan hepatologi dan hematologi. Hepatologi betul. Contohnya bisa hepatitis, sirosis hati, kanker hati, ya. Terus hematologi contohnya anemia hemolitik, ya. Thalassemia itu bisa mengalami jaundice. Tapi ada lagi sistem organ lagi yang terlibat yang bisa mengalami jaundice. Contohnya sistem infeksi, malaria berat, ya, leptospirosis berat, kemudian sepsis juga bisa mengalami jaundice. Oke, lokasi pemeriksaan untuk jaundice bisa kita lihat di sklera, ya, dasar lidah, kemudian palatum, terutama palatum molar, palatum yang lunak yang di belakang, ya, telapak tangan dan telapak kaki serta permukaan kulit secara umum. Nah, sklera adalah tempat yang paling mudah untuk dilakukan pemeriksaan jaundice karena apa? Sklera memiliki kaya akan serat elastin yang memiliki afinitas yang baik dengan bilirubin. Jadi sehingga kita bisa paling mudah melihat jaundice itu adalah di sklera. Nah, melihat definisi tadi bahwa jaundice adalah perubahan warna menjadi kuning pada kulit, membran mukosa dan sklera, maka kedua tokoh ini tidak mengalami jaundice karena skleranya tidak mengalami difteri, ya, tidak mengalami jaundice. Tadi kedua tokoh tadi itu namanya mengalami karotenoderma.
Ya, karotenoderma kita bisa lihat di sini. Beda sama jaundice. Jaundice itu hal yang patologis, kalau karotenoderma hal yang fisiologis karena konsumsi dia tinggi beta karoten. Jadi hal fisiologis, jadi dia reversibel bila kita menghentikan atau mengurangi konsumsi tinggi beta karoten. Ya. Nah, klasifikasi jaundice merupakan hal yang penting kita ketahui karena segala penata laksana tergantung dari etiologinya. Ya, klasifikasi jaundice ada pre-hepatik, hepatik, dan post-hepatik. Dari ketiga klasifikasi ini, mungkin ada tak kalian yang bisa menjelaskan atau memberikan contoh untuk masing-masing klasifikasi ini? Ya, silakan, Sani. Lagi dokter, untuk yang prehepatik mungkin contohnya seperti anemia hemolitik, kemudian kasus pada malaria dokter. Oke. Kemudian yang hepatik itu contohnya bisa seperti hepatitis B, kemudian untuk post hepatik contohnya bisa cholelabacteremia atau cholangiocarcinoma. Oke, ya, yang dijelaskan tadi seperti oleh Sani sudah betul, cuman kurang lengkap ya. Nanti saya akan jelaskan di slide-slide berikutnya. Jadi yang termasuk dalam klasifikasi jaundice pre-hepatik adalah kasus hemolitik, baik itu masalah intrinsik di dalam sel darah maupun ekstrinsik. Contohnya intrinsik apa? Defisiensi enzim G6PD, defisiensi enzim piruvakinase. Kemudian hemoglobinopati, contohnya thalassemia. Ya, abnormalitas membran, contohnya spherocytosis, ya, akanthositosis, kemudian stomatocytosis, yang seperti itu. Jadi abnormalitas dari membran. Kemudian yang ekstrinsik, imun, contohnya anemia hemolitik autoimun. Traumatik, contohnya pasien-pasien luka bakar juga bisa mengalami jaundice karena hemolitik, karena traumatik. Infeksi, contohnya malaria berat, sepsis, leptospirosis berat, ya. Kemudian spesistrasi itu karena kasus splenomegaly. Oke. Sampai sini ada mau ditanya? Kalau ada mau tanya, kalian bisa tanya langsung ya. Nah, jaundice hepatik itu adalah kasus-kasus di intrahepatik. Hepatitis, ingat, hepatitis tidak hanya hepatitis virus A, B, C, D, E saja, tetapi virus yang lain yang bisa menyebabkan gangguan di hati, termasuk Epstein-Barr virus, cytomegalovirus, herpes simplex, kemudian obat-obatan, ya, paracetamol, obat-obat TB seperti mirazinamib, rifampicin, dan INH. Tapi dari semua OAT yang paling hepatotoksik adalah yang mirazinamib, ya. Hepatitis autoimun, sirosis hati, kanker hati, hepatitis alkohol, dan jangan lupa gagal jantung akut juga bisa. Pasien datang dengan sesak nafas, kardiomegali, peningkatan tekanan vena jugular, kemudian ini tungkai, kemudian dari hasil pemeriksaan fisik dan radiologis mendukung kepada gagal jantung. Ternyata pasiennya jaundice. Waktu kita lakukan pemeriksaan fisik dan USG, ternyata pasiennya mengalami hepatomegali dan dilatasi karena hepatika. Ya. Jadi ini komesti. Jadi penata laksananya bagaimana? Penata laksananya tata laksana penyakit yang mendasari. Terapi gagal jantung akutnya maka meningkatkan berkurang, akan membaik, ya. Penyakit Wilson disease, yang lain-lain ada hemochromatosis, defisiensi alpha-1 antitrypsin, ya, itu juga bisa. Bagaimana etiologi jaundice post-hepatik? Etiologi jaundice post-hepatik adalah obstruksi post-hepatik, baik itu intralumen, mural, maupun ekstralumen. Yang tadi sudah disebutkan, bisa cholangiocarcinoma, ya, tumor akut pankreas, tumor akut arteri, dan yang intralumennya apa? Choledocholithiasis. Kemudian infeksi parasit, ascaris. Ascaris di dalam lumen saluran empedu bisa mengakibatkan jaundice post-hepatik, obstructive jaundice juga, ya. Oke. Nah, bagaimana kita membedakan pre-hepatik, hepatik, dan post-hepatik? Kita bisa melihat pada tabel ini. Nah, kita bisa lihat, coba saya mau tanya dulu. Bilirubin di urin itu akan tidak dijumpai pada kasus jaundice pre-hepatik, meningkat pada hepatik, dan sangat meningkat pada post-hepatik. Mungkin ada yang bisa menjelaskan mengapa bilirubin di urin tampilan seperti ini pada ketiga klasifikasi ini? Oke, ada yang? Kalau belum ada, coba saya jelaskan ya. Bilirubin di klasifikasi jaundice pre-hepatik yang meningkat adalah bilirubin indirect.
bilirubin yang tidak larut di dalam air. Makanya di urin tidak dijumpai bilirubin. Itu satu. Dua, bilirubin indirect itu dalam bersirkulasi harus berikatan dengan albumin. Sementara pada orang normal albumin tidak ada dijumpai di dalam urin, kecuali orangnya gagal ginjal ya. Jadi makanya itulah kedua alasan mengapa bilirubin di urin akan negatif pada jaundice prehepatik. Ya, untuk jaundice hepatik itu yang meningkat adalah bilirubin indirect dan direct. Ya, bilirubin indirect dan direct yang meningkat pada jaundice hepatik. Kita tahu bahwa bilirubin direct larut di air, makanya bilirubinnya bisa dijumpai di urin. Tapi tidak sangat meningkat karena selain indirect juga meningkat. Ya, bagaimana dengan jaundice poshepatik yang meningkat adalah bilirubin indirect yang jelas memang larut di air. Makanya bilirubin di urin akan sangat meningkat pada kasus jaundice poshepatik. Ya, oke. Bagaimana tata laksana? Semua tergantung penyebab. Jadi kita harus tahu dulu penyebabnya apa. Kita tahu membedakan klasifikasi berdasarkan tabel ini, ya. Kemudian kita tegakkan diagnosisnya, kemudian kita melakukan tata laksana tergantung penyebab. Contohnya kita tahu ini jaundice prehepatik, ternyata ini adalah anemia hemolytic autoimun misalnya. Kita berikan apa? Imunosupresi, kortikosteroid seperti itu. Kalau ternyata jaundice prehepatik, ternyata malaria, maka kita berikan anti malaria. Ya, ternyata prehepatik, ternyata leptospirosis, ya kita terapi leptospirosisnya seperti itu. Jaundice hepatik misalnya, hepatitis A cukup simptomatik. Kalau hepatitis B terapinya seperti ini, sirrosis hati terapinya seperti ini. Semua tergantung tata laksana. Yang untuk jaundice poshepatik kita juga tergantung IRCP, itu adalah untuk penegakan diagnosis dan tata laksana IRCP. Ya, contohnya pasien jaundice poshepatik ada gangguan aliran bile, kita pasang stent, itu juga suatu tindakan terapeutik untuk mengalirkan bile-nya untuk menurunkan bilirubin. Dan waktu tindakan IRCP kita juga bisa melakukan pengambilan ekstraksi untuk bantunya. Jadi sekaligus untuk bisa terapeutik sebetulnya ya. Untuk kasus cholangiocarcinoma, tumor ambulatory, tumor akut pankreas, kita bisa melakukan pemasangan stent terlebih dahulu. Setidaknya mengurangi kasus emergensinya. Kemudian kita lakukan rujuk ke dokter bedah, sejauh bedah untuk melakukan tata laksana selanjutnya untuk penata laksanaan kasus onkologinya. Seperti itu, ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam ilustrasi kasus, ya. Mungkin Astri bisa coba tolong membacakan ilustrasi kasus pertama. Laki-laki usia 20 tahun datang dengan keluhan mual, keluhan tidak enak, nyeri sendi kedua tungkai dan sakit kepala sejak 10 hari terakhir. Warna kencing berubah lebih kecoklatan dari biasanya sejak 2 hari terakhir. 4 minggu yang lalu, pasien mengaku sempat merawat sendiri adik kandungnya yang menderita sakit kuning di rumah kos. Tidak ada riwayat transfusi darah, narkoba suntik dan seks bebas tidak ada. Pada pemeriksaan klinik, dijumpai mata, telik, abdomen, hepat, raba satu jari bawah atas kosta, HB, leukosit, trombosit dalam batas normal, bilirubin total 4 mg per desiliter, direct bilirubin 2,1 mg per desiliter, indirect bilirubin 1,9 mg per desiliter, SGOT 395, SGBT 450. Oke, ada yang bisa volunteer angkat tangan? Kira-kira diagnosis kasus pertama ini apa? Oke, silakan. Grace. Hepatitis A. Coba bisa jelaskan ya kenapa ini hepatitis A? Karena ada riwayat ke arah gastrointestinal. Betul. Terus? Lalu setelah itu ada riwayat kuning di liver. Lalu setelah itu ada riwayat merawat adik-adiknya dan sakit kuning di rumah kos. Jadi resiko penularannya. Iya, penularannya adalah fekal oral ya pada hepatitis A. Dan tidak ada riwayat transfusi darah, narkoba suntik dan seks bebas ya. Oke, ada histerik, hepatomegali dan peningkatan pada SGPT. Jadi hepatitis A itu pasti hepatitis yang akut, tidak ada hepatitis A kronik ya. Oke, penata laksananya adalah simptomatik aja, suportif ya. Demam, beri obat demam, mual, beri obat mual, nanti resolve sendiri karena dia self-limiting disease ya, itu hepatitis A.
Oke, kita lanjut ke ilustrasi kasus kedua. Silakan Ardelia, coba bisa tolong minta bacakan. Perempuan usia 40 tahun ketahanan kuman dari perempuan atas dan paha yang lalu. Jadi perut mendalam sampai dengan punggung disertai dengan bau dan bau. BAK seperti TPK, BAB seperti dempul. Gatal-gatal dijumpai. Dari pemeriksaan fisik didapatkan secara ekterik dengan intens darah 115 per 70, nanti 112, dari nafas 22 dan suhu 3,9. Hasil laboratorium menunjukkan hemoglobin 11,2, leukosit 15.000, melakukan 34,0% sama 10.000, sebelum tes GPT 66,65, pada materi 46,1,2, bilirubin total index 10, 8 dan 2, dengan nilai 20 dan alpha 20. Oke. Kira-kira menurut Anda tahu kasus dari ilustrasi kedua ini apa diagnosisnya? Oke, silakan Astrid. Kolestasis, cross-hepatic, and causativity disorder. Ekosensitivisme. Kira-kira bisa nyampaikan nggak alasannya kenapa? Yang pertama, pasti datang dengan keluhan dari perut jahat sampai ke punggung. Oke. Lalu dianggapnya seperti teh pekat. Lalu dijumpai juga adanya gatal-gatal pada pasien. Lalu pada pemeriksaan bilirubin directnya meningkat dokter. Oke, bilirubin directnya yang meningkat dominan ya. Dan kalian bisa lihat hasil USG ini. Ini adalah gallbladder ya. Ini adalah batu. Kita bisa lihat di sini ada akustik shakernya ya. Ini adalah batu. Jadi ingat, kasus cholelithiasis tidak pernah menyebabkan jaundice ya. Ternyata kalian lihat di sini, ini CBD, common bagatnya, common bagatnya dilatasi. Dan kita lihat bisa di sini, stone juga. Makanya ini sebab obstruktif jaundice-nya atau sensitivity stone. Dan sebetulnya pasien juga sudah mengalami kolonitis ya, karena sudah disertai ada tanda-tanda infeksi ya, memenuhi trias Charcot. Nanti kalau ditambah syarat dua syarat lagi jadi pentatremol, kalian tahu? Gangguan kesadaran dan hipotensi. Itu adalah tanda untuk kolonitis akut yang supuratif ya, ada tanda pentatremol. Oke. Sebelum kita mengakhiri, mungkin ada dari kalian yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan, Cynthia. Menyimpulkan pertemuan ini, jadi yang pertama kita akan membahas jaundice dengan definisi jaundice adalah perubahan warna menjadi kuning pada garam yang dengan kulit karena meningkatkan kadar bilirubin, di mana jaundice ini dapat diklasifikasikan menjadi prehepatik, posthepatik, dan intrahepatik dokter dengan tata laksana sesuai dengan etiologi atau penyebabnya. Oke, ya sudah benar ya apa yang disimpulkan oleh teman kalian Cynthia. Sebelum kita mengakhiri, saya ingin bertanya, apa ada lagi yang mau bertanya mengenai topik hari ini, jaundice? Gak ada? Jelas semua? Oke, nanti mana tahu kalian pulang, kalian muncul ide atau pertanyaan baru, kalian bisa bertanya kepada saya melalui platform e-learning ataupun bertanya sama saya di pertemuan kita selanjutnya ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Dokter.